Salah satu perbuatan dalam meratap dalam masalah setelah penguburan, kata Rasulullah di dalam hadis Jabir bin Abdullah, kunta na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyit suni'atit ta'am ba'da dafnihi minan nihayah. Berkumpul beramai-ramai di rumah orang meninggal, kemudian kita menyusahkan makan di rumah orang itu, maka Rasulullah katakan minan nihayah, itu bahagian dari meratap. Jauhi hal itu, karena Rasulullah juga mengatakan annaniha idza lam tatu qabla mautiha, orang yang meratap tidak sempat bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumil kiamah, nanti pada hari kiamat, wa alaiha, akan dipakaikan padanya sirbalun min qatiron wa dir'un min jarabin, pakaian dari aspal dan nanah. Nauzubillah min dzalik. Dia bicara dengan dirinya, tidak tahu atau mentok di makna satu lafaz, langsung merasa ini saya terlalu memaksakan diri. Artinya merasa tidak layak berceramah, merasa tidak layak membacakan Al-Quran, merasa tidak layak menjelaskan, hanya karena kepentok di satu hal. Itu Sayyidina Umar, Pak. Lah ente mentok semua, begitu pedenya. Jadi pesan moral dari apa yang disampaikan Sayyidina Umar itu, tahu diri. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Orang tadi itu semangatnya bagus untuk berdakwah. Kalau dilihat dari gaya-gayanya ya kita kenal lah ini dari kelompok mana. Tetapi kapasitasnya itu terlalu rendah. Saya berani mengucapkan bahwa orang seperti itu belum layak untuk berdakwah. Dia tidak bisa membedakan mana yang sabda Rasulullah, mana yang bukan sabda Rasulullah, walaupun juga disebut hadis. Mungkin dia belum paham apa itu hadis marfu sharih, apa itu hadis marfu hukmi. Jangan-jangan di pikiran dia semua hadis itu adalah ucapan Rasulullah, sehingga dia enak sekali mengatakan kata Rasulullah. Kemudian dia sebut nama Jabir bin Abdullah, jalur hadis itu bukan Jabir, Pak, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kemudian dia bacanya ya begitu, suniati. Walaupun kalau secara baca menurut saya ya saku lisan, tapi dia saku lisannya banyak ya. Banyak. Saya jadi ingat seperti yang kasihan saya dengan orang-orang seperti ini ya. Dan di masyarakat kita banyak orang seperti itu. Tidak punya modal sama sekali, tapi ada semangat menggebu-gebu. Ini harus kita ingatkan. Kamu itu tahu diri, harus tahu diri. Orang tidak tahu mengajari orang lain itu lebih celaka daripada orang tahu dan diam. Yang pertama, ya untung yang dengar mungkin sama-sama beloonnya, sehingga ya diem aja gitu. Sudah bacanya begitu, main cerotot-cerotot, nggak usah sok-sok yes baca-baca lah, nasihat biasa-biasa aja lah. Tahu diri, tahu diri. Suatu ketika Sayyidina Umar, ini Sayyidina Umar, Pak, orang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar. Ini banyak dalam riwayatnya. Bicara tentang takalluf. Suatu ketika Sayyidina Umar itu ada di mimbar, megang tongkat, baca ayat surah Abasah, kemudian sampai kepada wa fakihatau abba. Sayyidina Umar seperti terdiam, seperti bingung apa makna abba. Sehingga beliau mengucapkan al-fakihah na'rif. Ya, kira-kira begitu walaupun tidak pas ya. Kalau fakihah kita tahu buah-buahan. Abba ini apa? Banyak dalam riwayatnya ini ya. Ada satu riwayat dilempar tongkatnya lalu mengatakan la amruka ya Ibnul Khattab. Hada takalluf. La amruka itu taukid ya. Ya ada yang bilang itu sumpah. Hada takalluf. Dia bicara dengan dirinya, tidak tahu atau mentok di makna satu lafaz, langsung merasa ini saya terlalu memaksakan diri.
Artinya merasa tidak layak berceramah, merasa tidak layak membacakan Al-Quran, merasa tidak layak menjelaskan, hanya karena kepentok di satu hal. Itu Sayyidina Umar, Pak. Lah ente mentok semua, begitu pedenya. Jadi pesan moral dari apa yang disampaikan Sayyidina Umar itu, tahu diri. Sekelas Sayyidina Umar saja, tidak ada yang meragukan. Baik dari keilmuannya, baik dari perjuangannya, keimanannya. Setelah Abu Bakar langsung Rasulullah manusia terbaik pertama, manusia terbaik nomor 2 Sayyidina Umar, Abu Bakar, atau umat terbaiknya. Kalau Umar kan berarti sudah bukan nabinya. Abu Bakar. Nomor 2-nya Sayyidina Umar. Begitu beliau ya. Ini orang sekarang enggak. Hatta takumu yaumi. Oh, kalau kamu dengarkan banyak itu inna auladukum suniati. Yang paling parah lagi kultah. Rasulullah bersabda, atau kata Rasulullah, kultah na'uddu al-ijtima'ah. Itu bukan lupa, memang tidak tahu. Beda, orang lupa itu enggak begitu. Enggak ada orang itu lupa antara kulna dengan kultah. Karena dia paham kalau kultah itu kamu. Ya. Kalau kunta itu kamu, kalau kunna kami, goblok apapun tidak akan pernah tersilap itu kalau tahu. Itu memang tidak tahu. Jadi tidak tahu kunna kami menganggap, yang bermakna kami menganggapnya yang mana dia tidak tahu. Mungkin cuma dengar-dengar kunna na'udul istima'ah, kami menganggap istima'. Mungkin cuma selentingan-selentingan aja. Sehingga keplesetnya itu keterlaluan. Dari kunna menjadi kuntah kalau orang paham. Sama dengan kita mau ngomong kami kok jadi kamu. Ya, atau mungkin keselio. Ya Allah mahdina ada sabillah. Tetapi kalau dilihat dari cara bacanya seperti itu bukan keselio. Memang polio, memang nggak bisa jalan ya. Karena kalau keselio itu kan sekali 2 kali. Ini kok semua keselio. Mungkin dengar-dengar dalam hadis lalu kata Rasulullah katanya. Sudah nyata-nyata itu ucapan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkata, kunna na'uddu al-ijtima'. Tidak perlu kalau untuk menanggapi itu kita bicara bagaimana teks ini, bagaimana muqaranahnya dengan teks yang lain, bagaimana menyimpulkannya. Baca aja begitu. Untuk apa ya? Mubazir ya, mubazir ente belajar baca dulu. Belajar membedakan ini hadis ya hadis. Ini hadisnya hadis apa? Marfu apa? Marfu sore atau marfu hukmi. Jadi jangan bilang itu sabda Rasulullah, itu saja tidak paham kok mau berdakwah, mau jadi apa. Tetapi seperti ini masih ya oleh orang-orang yang lebih bodoh lagi ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.